Hal yang perlu dipahami sebelumnya adalah, dua sampel dikatakan independen, jika nilai-nilai sampel dari populasi 1, tidak berhubungan atau berpasangan dengan nilai-nilai sampel dari populasi 2. Ada 3 buah asumsi yang harus Anda gunakan dalam uji statistik ini, yaitu sebagai berikut. Kedua sampel harus independen. Ukuran dua sampel tersebut harus besar. Dengan kata lain, ukuran sampel dari populasi 1 harus lebih besar dari 30, dan ukuran sampel dari populasi 2 harus lebih besar dari 30. Dua sampel tersebut harus merupakan sampel acak. Rumus yang akan kita gunakan dalam pengujian statistik ini adalah sebagai berikut. Variabel Z adalah nilai yang akan kita hitung dan akan kita bandingkan dengan nilai standar. X bar adalah nilai rata-rata sampel dari masing-masing populasi. Mu adalah nilai rata-rata populasi yang tidak kita ketahui nilainya, tetapi akan kita bandingkan. Sigma adalah nilai simpangan baku untuk populasi. Umumnya, kita tidak mengetahui nilai dari simpangan baku populasi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, kita gunakan simpangan baku dari sampel yang kita miliki, sebagai pendekatan dari nilai simpangan baku populasi. N adalah ukuran dari sampel. Untuk mempermudah pemahaman prosedur uji statistik dua rata-rata populasi dengan ukuran sampel besar dan independen, kita bahas contoh berikut. Tabel berikut merupakan hasil pengukuran berat badan dari sampel dua populasi, yaitu populasi 1 dan populasi 2. Dari masing-masing populasi, kita mengambil sampel sebanyak 60 orang. Berdasarkan pengukuran berat badan sampel tersebut, kita mendapatkan nilai rata-rata sampel dan nilai simpangan baku sampel. Berdasarkan data tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan berikut. Apakah rata-rata berat badan populasi 1 sama dengan rata-rata berat badan populasi 2 atau tidak? Dengan kata lain, kita akan menguji pernyataan atau hipotesis yang mengatakan bahwa nilai mu1 sama dengan nilai mu2. Dalam contoh ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan tingkat keyakinan 95%. Berdasarkan data yang telah kita dapatkan, kita hitung nilai Z dengan menggunakan rumus berikut. Nilai sigma kita dekati dengan nilai simpangan baku dari masing-masing sampel. Karena pernyataan yang akan kita uji adalah, nilai mu1 sama dengan nilai mu2, maka mu1 dikurangi mu2 akan sama dengan 0. Dengan demikian, nilai Z hitung adalah minus 4,756. Selanjutnya, kita gunakan kurva distribusi normal standar. Kita tuliskan pula hipotesis dari pengujian yang tengah kita lakukan. Karena hipotesis yang akan kita uji adalah, nilai mu1 sama dengan nilai mu2, melawan nilai mu1 tidak sama dengan nilai mu2 dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kita memiliki 95% luas wilayah di bawah kurva distribusi normal yang setuju dengan hipotesis 0. Jika nilai Z yang kita hitung berada dalam wilayah ini, maka kita harus setuju dengan hipotesis 0. Luas wilayah di bawah kurva yang berwarna biru, masing-masing 2,5% di sebelah kiri, dan 2,5% di sebelah kanan, merupakan wilayah yang tidak setuju dengan hipotesis 0. Jika nilai Z yang kita hitung berada dalam wilayah ini, maka kita harus menolak hipotesis 0. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, berapa nilai Z1 dan nilai Z2? Untuk bisa mengetahuinya, kita cari dari tabel kurva normal standar, yang selalu dilampirkan dalam setiap buku statistik. Sebutan lain dari tabel tersebut adalah tabel Z. Berdasarkan tabel tersebut, nilai Z dari wilayah yang berwarna biru, seluas 2,5% atau 0,025, adalah 1,96. Karena simetris, maka nilai Z1 adalah minus 1,96 dan nilai Z2 adalah 1,96. Nilai Z1 dan Z2 dinamakan nilai kritis. Sekarang kita sudah mendapatkan informasi batas antara wilayah berwarna kuning dengan wilayah berwarna biru, dan juga nilai Z hitung.
Nilai Z hitung tersebut untuk selanjutnya kita tempatkan pada kurva distribusi normal. Karena nilainya lebih kecil dari nilai Z1, maka posisi Z hitung berada di sebelah kiri Z1. Dengan kata lain, nilai Z hitung berada di wilayah berwarna biru sebelah kiri. Karena wilayah yang berwarna biru adalah wilayah yang tidak setuju dengan hipotesis 0, maka kita katakan Z hitung ada di wilayah penolakan hipotesis 0. Dengan demikian, secara statistik, berdasarkan sampel yang kita miliki, kita menolak hipotesis 0. Konsekuensinya, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa nilai mu1 tidak sama dengan nilai mu2. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, kita bisa menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut. Rata-rata berat badan populasi 1 tidak sama dengan rata-rata berat badan populasi 2. Untuk bisa lebih memahami prosedur statistik ini, lakukan pengujian statistik untuk membandingkan nilai rata-rata tinggi badan dua populasi, berdasarkan data 100 orang sampel, seperti terlihat dalam tabel berikut. Berdasarkan sampel tersebut, pada tingkat kepercayaan 95%, buktikan bahwa nilai rata-rata tinggi badan dua populasi tersebut adalah sama.